Halo semua, terima kasih telah kembali ke channel ini. Video ini akan berbagi tentang cara membuat model statistik 3 variabel, di mana kalau kalian sedang menyusun proposal ataupun membuat rencana penelitian untuk tugas perkuliahan atau tugas akhir, ini merupakan langkah yang krusial untuk kita tetapkan di dalam proposal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif ya. Jadi secara sederhana nanti coba kita buatkan ya model statistik 3 variabel, di mana nanti kita sama-sama membuat ya. Aku akan create sendiri di sini. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke. Pertama, ya seperti kita biasanya menyusun proposal ya ataupun rencana penelitian, di dalam membuat model statistik kita perlu sekali untuk menetapkan ataupun membangun sebuah variabel ya ataupun beberapa variabel. Misalnya dalam contoh ini kita coba gunakan dengan 3 variabel ya. Anggaplah 3 variabel tersebut teman-teman sudah miliki ya, ataupun teman-teman sudah mencari referensi tentang 3 variabel itu, dan variabel itu seperti yang kita pahami bahwa sesuatu yang punya nilai ya, sesuatu yang dapat diukur. Jadi kalau ada penelitian-penelitian yang menggunakan variabel, terkhususnya dalam penelitian kuantitatif, berarti dia bisa diukur. Jika variabel tersebut tidak bisa diukur, maka kita tidak bisa melanjutkannya menjadi instrumen penelitian ya. Karena kalau tidak bisa diukur berarti sama saja kita tidak bisa membuat model-model statistik ataupun instrumen penelitiannya, hingga dia akan stuck pada sebuah kata saja ataupun sebuah variabel yang memang tidak bisa diukur gitu. Nah, jadi yang pertama misalnya kita buatkan variabelnya adalah pendidikan. Kemudian yang kedua kita buatkan variabel jenis kelamin. Yang ketiga, kita buatkan variabel yang kita sebut sebagai pendapatan. Nah, seperti awal tadi, aku sampaikan bahwa ketiga variabel ini haruslah dapat diukur, hingga kita nanti bisa membuat indikatornya ataupun alat ukurnya, seperti itu. Tapi sebelum ke sana, kita juga bisa mendefinisikan terlebih dahulu variabel ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan literatur review ataupun referensi ataupun lembaga-lembaga tertentu yang mengeluarkan pengertian ataupun definisi dari variabel ini gitu ya. Nah, pendidikan. Misalnya kalau dalam case ini saya akan buatkan pengertian yang sederhana adalah lama tahun pendidikan responden. Lama tahun ataupun lama tahun sukses ya, pendidikan responden. Nah, ini bisa kita definisikan bahwa berarti kalau berbicara tentang variabel pendidikan, dalam kasus ini kita fokus melihat lama tahun sukses pendidikan responden. Kemudian untuk berikutnya jenis kelamin. Nah, ini sama halnya kita mendefinisikan jenis kelamin ya, yaitu jenis kelamin responden. Mengapa ini cukup sederhana? Karena ini sudah ketentuan baku ya. Jadi ya jenis kelamin secara biologis bisa kita pahami bahwa antara laki-laki atau perempuan gitu ya.
Ataupun ada kelompok-kelompok tertentu yang ketika kita mengisi kuesioner sulit ataupun tidak mau menyebutkan, itu nanti tergantung bagaimana kita meng-create kuesioner kita lagi, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada pendapatan. Pendapatan ini bisa kita definisikan terlebih dahulu. Ya, pendapatan apakah penghasilan per bulan responden. Nah, mungkin saja ada case tertentu, misalnya penghasilan responden kita itu tidak diukur berdasarkan bulan. Bisa jadi berdasarkan minggu atau hari, ya. Jadi ada kalanya ketika kita menanyakan responden pendapatannya itu apakah per bulan, ya, misalnya itu tenaga kerja yang formal biasanya per bulan, per minggu, nah, atau per hari, ya, misalnya pekerja lepas biasanya akan diberikan penghasilan per hari. Jadi tergantung. Jadi pahami bahwa pengertian ini berlaku untuk penelitian kita, ya. Definisi ini berlaku untuk penelitian kita. Mungkin di penelitian lain pendapatan itu dibedakan, ya. Bisa jadi pendapatan properti, pendapatan saham dan lain-lain itu juga dihitung di sini. Nah, hanya saja kalau dalam pendapatan ini perlu juga kita pahami apakah pendapatan individu atau pendapatan rumah tangga, ya. Pendapatan individu atau pendapatan rumah tangga. Ini tergantung konteksnya penelitian kita lagi. Seperti itu. Jadi ketika kita menanyakan di dalam kuesioner ke salah satu orang, ya, ataupun individu, apakah dia akan menjawab pendapatan rumah tangganya secara keseluruhan atau cukup pendapatan dia. Nah, ini perlu kita clearkan ketika membuat definisi nantinya di operasionalisasi variabelnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, untuk variabel ini sudah kita buatkan definisinya. Sekarang kita coba masukkan dia ke dalam ukuran, ya. Untuk mengukur pendidikan ini apa yang kita akan gunakan? Ya, itu pertanyaan sederhananya. Ya, yang pertama pastinya kita mengarah kepada penelitian-penelitian terdahulu atau sumber-sumber terkait yang memang bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk mengukur ini. Kadangkala kalau penelitian-penelitian yang menggunakan data sekunder, ya, lembaga tersebut yang mengeluarkan data itu sudah memberikan definisi, sudah memberikan indikator secara full. Jadi bukan menggunakan bahasa kita lagi, tetapi sudah menggunakan lembaga yang mengeluarkan. Beda ketika kita ingin membuat definisi sendiri ataupun indikator sendiri, tentunya nanti tahapan daripada statistiknya akan berlanjut, apakah itu validitas, reliabilitas, dan sebagainya, seperti itu. Kita kembali fokus untuk melihat pendidikan ini diukur dengan apa. Nah, biasanya ketika kita membuat ukuran dari variabel pendidikan, hal yang bisa kita lakukan memilih, ya, apakah kita ingin melihat kategori pendidikan respondennya ataupun lama tahun suksesnya. Maksudnya adalah ketika kita membuat kategori, misalnya kategori A, dia tamat atau tidak sekolah, yap. Kemudian B, dia tamat SD, kemudian C, tamat SMP, kemudian D, tamat SMA, kemudian E, tamat S1, ya. Ini semua sederajat. Oke, kemudian ini juga SMP sederajat agar bisa mewakili dari beberapa lembaga sekolah lainnya. Kemudian
tamat S1, atau mungkin teman-teman mau menambah S2, S3 bisa juga di sini. Tergantung kira-kira kebutuhan dari data kita nantinya. Oke, kita anggap ini salah satu indikator untuk pendidikan. Ya. Ataupun mungkin ada juga sebagian menggunakan ukuran data kontinu. Ya, data kontinu ini maksudnya adalah ketika ditanyakan pendidikan, maka responden menjawab lama tahun sukses menyelesaikan studi. Misalnya kalau SD berarti 6 tahun, kalau SMP sampai SMP berarti dia 9 tahun dan seterusnya. Berarti kalau misalnya responden menjawab 12 tahun, dia berarti tamat SMA. Ya, atau sederajat. Hanya saja pentingnya ketika seseorang baru menduduki tahun kedua dari semester pendidikannya S1, berarti di bagian data kategorikal ini, ya, kategorikal ini dia tidak bisa termasuk S1, ya. Masih di tamat SMA ini. Ya. Kenapa? Karena dia belum menyelesaikannya S1-nya. Sedangkan kalau dengan menjawab data kontinu ini berupa nomor ini, kita bisa hitung sampai SMA, ya, berarti dia menyelesaikan studinya SD 6, SMP 3, SMA 3, 12 tambah 1 tahun, ya, karena dia baru 2 semester, berarti 12 tambah 1 tahun udah 13 tahun sukses pendidikan. Ini menurut saya tergantung lagi bagaimana kita menyusun ataupun ingin mendapatkan datanya. Apakah yang tipe ini atau justru yang ini? Teman-teman lebih menyukai yang mana sesuai kebutuhan penelitiannya. Oke, ini untuk mengukur pendidikan. Lanjut ke jenis kelamin. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan, ya, ukurannya pasti apakah dia laki-laki, oke, apakah dia perempuan. Kadang-kala ada di sini misalnya pilihan lainnya, apakah dia biner ataupun tidak mau mengakui, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung kitanya. Hanya untuk konteks ini kita fokus ke perempuan yang paling umum digunakan. Nah, bisa juga ini diubah ke dalam kode, ya, apakah 1 laki-laki kemudian 2 perempuan, ataupun 0 laki-laki 1 perempuan, ya, tergantung lagi. Silahkan teman-teman buatkan. Nah, selanjutnya kita mengukur pendapatan. Nah, pendapatan ini biasanya digunakan adalah numerik, ya, atau angka. Apakah misalnya dengan cara pertama kita bisa membuat pendapatan responden dengan pertanyaan terbuka. Jadi responden langsung menjawab berapa pendapatannya per bulan, misalnya dengan angka 2.300.000. Oke, kemudian responden yang kedua bisa menjawab misalnya 6 juta, ya, tergantung. Ya, langkah yang kedua, kalian juga bisa buat kategorikal seperti misalnya 0 sampai 1 juta. Oke. Kemudian 1 juta di atas sampai 2 juta. Kemudian ketiga 2 juta di atas sampai ke 3 juta. Dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kira-kira ada responden yang mendapatkan penghasilan di atas dari 3 juta, ya,
Kalian juga bisa menambah 3 juta sampai 4 juta dan seterusnya. Nah, ini ada interval ya. Ada interval antara 0 ke 1, 1 juta, 1 juta kedua. Nah, berarti kalau untuk berikutnya tetap sama dengan interval seperti ini. Oke, teman-teman. Kurasa ini sudah clear ya. Tergantung kalian menyusun kuesionernya seperti apa. Nah, kita tadi sudah menentukan variabel ya. Kemudian kita sekarang kembali ke membuat model statistiknya. Model statistik ini seperti yang aku sampaikan ini ya, kita ubah dulu ke dalam mana variabel dependen, mana variabel independen atau variabel bebasnya, variabel terikatnya, seperti itu. Oke, kalau variabel X yang mana, variabel Y yang mana. Biasanya definisikan untuk variabel X dan Y itu adalah X itu lebih dulu ya, lebih dulu terjadi baru ke Y. Biasanya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita buatkan variabelnya yang 3 ini, kita tentukan X yang mana, kemudian Y yang mana. Dari di sini kita bisa mencari literatur yang mendukung terhadap 3 variabel ini, apakah dia ya X-nya yang mana, itu kita buat berdasarkan literatur pendukung ataupun referensinya. Mengapa? Karena nanti di tahap penelitian ataupun tahap untuk membuat modelnya, kita perlu penguatan ini kenapa disebut variabel dependen, kenapa ini variabel independen. Ya. Nah, di sini kalau berdasarkan contoh ini kita buatkan pendidikan itu, kalau saya buatkan X1 ya. Kemudian untuk jenis kelamin X2, kemudian untuk pendapatan Y. Oke, cukup mudah ya menentukan, karena menurut literatur tertentu, misalnya ketika seseorang memiliki pendidikan lebih tinggi, maka akan diprediksi pendapatannya lebih tinggi juga. Misalnya seperti itu. Kemudian jenis kelamin. Jika seseorang memiliki jenis kelamin laki-laki, bisa jadi pendapatannya lebih tinggi atau lebih rendah, seperti itu, dan sebaliknya. Nah, ini teori-teori yang mendukung terhadap penentuan mana variabel X, mana variabel Y-nya. Nah, berdasarkan 3 ini, variabel ini, kita buat model statistik ya, kita buatkan langsung berdasarkan konteks kita ingin meneliti apa. Karena tadi kita buatkan pendidikan adalah X1, maka pendidikan ataupun langsung buat X1. Karena X kita ada 2, maka ada X1 dan X2. Kemudian lanjut ke jenis kelamin. X1. S2. Kemudian satu variabel lagi kita buatkan adalah pendapatan. Oke. Jadi kita hapus saja. Jadi kita udah dapat nih 3 variabel. Sekarang kita ingin membuat model statistiknya bagaimana ya? Apakah kita ingin menghubungkan, melakukan penelitian asosiasi ataupun penelitian melihat dampak dari pendidikan terhadap pendapatan atau jenis kelamin terhadap pendapatan. Oke, jadi sekarang kita buatkan misalnya dalam penelitian kita
ingin melihat asosiasi antara pendidikan terhadap pendapatan, maka kita buatkan tanda panah seperti ini untuk menghubungkan pendidikan dengan pendapatan. Selanjutnya kita ingin melihat misalnya jenis kelamin, apakah ada asosiasinya terhadap pendapatan. Berarti kita buatkan tanda panah dari jenis kelamin ke pendapatan. Kita sudah dapat dua model statistik di sini. Yang pertama adalah pendidikan dengan pendapatan, jenis kelamin dengan pendapatan. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa melihat bahwa apakah ada perbedaan antara pendidikan terhadap jenis kelamin ataupun jenis kelamin terhadap pendidikan, ya. Biasanya ini X2 ke X1. Kenapa? Karena misalnya peneliti ingin melihat ada perbedaan tidak antara laki-laki atau perempuan terhadap pendidikan yang dicapai. Oke? Nah, ini bisa kita dapatkan 3 model statistik. Iya, 3 model statistik. Nah, kemudian dari sini teman-teman kita boleh melihat ketentuan-ketentuan dari uji statistik, ya. Ketika data untuk pendidikan misalnya X1-nya diukur dengan kategorikal, kita bisa menggunakan uji statistik apa, seperti itu. Dan itu saya rasa teman-teman bisa cari referensi lebih lengkap lagi, ya, karena dalam video ini kita tadi fokus membuat model statistik 3 variabel gitu, ya. Nah, kalau untuk contohnya saja, ya, contohnya ketika teman-teman menggunakan pendidikan dengan data kontinu, pendidikan dengan ukuran kontinu, kemudian pendapatan juga dengan kontinu, dengan data kontinu, maka kita bisa menggunakan uji statistik korelasi. Oke. Nah, kontinu maksudnya adalah yang tadi di sini untuk mengukur pendidikan kita pakai ya lama tahun sukses menyelesaikan studi atau pendidikan, kontinu. Nah, ini juga pendapatan responden kita masukkan, ini yang akan kita pakai dalam riset kita, ya, pendapatan responden dengan bagaimana si responden itu menjawab langsung, ya, angka yang dia dapatkan selama 1 bulan kah, 1 minggu atau 1 hari. Nah, ini salah satu contoh untuk melihat, ya, X1 ke Y. Oke. Ini salah satu contoh uji statistiknya. Kemudian teman-teman juga ingin melihat apakah ada perbedaan jenis kelamin terhadap pendapatan. Tentu jenis kelamin tadi diukur dengan kategorikal, 1 laki-laki, kemudian 2 perempuan. Ini disebut dengan kategorikal, berkategori, ya. Nah, ini bisa dilihat perbedaan pendapatan mereka dengan pendapatan diukur kontinu. Ya, kita bisa menggunakan uji statistik t-test. 1 kategori, X2-nya kategorikal dan pendapatannya kontinu, kita bisa gunakan t-test. Oke.
Nah, sedangkan untuk jenis kelamin misalnya sama. Jenis kelamin satu laki-laki, dua perempuan, ya. Dan untuk pendapatannya, teman-teman buat kategorikal juga, seperti contoh ini, kategorikal ini, yang memiliki interval ya, memiliki interval, kategorikal juga, kalian bisa gunakan uji chi-square. Mengapa? Karena menguji menguji antara variabel kategorikal dengan variabel kategorikal juga. Nah, itu untuk X2 ke Y, ya. Oke, kemudian X2 ke Y. Oke. Kita kecilkan dulu. Nah, selanjutnya X2 ke X1 ya. X2 ke X1. X2 ke X1 bukan lebih besar ya, ini X1. Nah, ketika kalian memiliki data misalnya X2-nya adalah jenis kelamin seperti biasa, satu laki-laki, dua perempuan. Nah, sedangkan pendidikannya kalian ingin memakai kategorikal juga. Pendidikan kategorikal dengan ukuran kategorikal. Kategorikal artinya yang tadi satu tidak tamat SD dan seterusnya. Maka bisa digunakan uji statistik chi-square. Ya, ini beberapa contoh ya, uji statistik sekaligus bagaimana kita bisa memanfaatkan beberapa variabel ini ke dalam model statistik seperti ini. Ya, ini masih cukup sederhana, teman-teman, menurut saya, karena kita menggunakan variabel yang paling umum, ya, bisa kita sebut paling umum dalam penelitian-penelitian. Dan ketentuannya juga mungkin untuk mengukurnya sudah banyak, tidak perlu diperdebatkan lagi seperti itu. Jadi kita bisa membuat bayangan prediksi terhadap variabel-variabel ini ke dalam model statistik seperti ini. Ya, tentu ini bisa diubah ya. Misalnya teman-teman ingin juga membuat 4 variabel, 3 variabel, ya tergantung. Hanya saja fungsi dari ini misalnya tanda panah ini dalam model statistik penting. Ini mengarahkan adanya X1 ke Y. Ya, adanya asosiasi kah, dampak atau mungkin perbedaan bisa. Nah, ini juga begitu. Berarti dia tidak timbal balik. Kalau misalnya ada satu garis di mana dia tidak menggunakan tanda panah, tapi menggunakan ini misalnya, ya tanda ini, berarti dia tidak ingin melihat asosiasi atau tidak ada hubungan atau tidak ada asosiasi antara variabel yang dituju, seperti itu. Mungkin demikian teman-teman, sederhana menurutku untuk bisa kita terapkan. Dan ini perlu dikaji lebih mendalam ya, ketika apalagi kalian ingin membuat penelitian dengan 3 variabel ini, dan juga didukung literatur yang terpercaya untuk membahasnya seperti itu. Jadi ini
Hanya bagaimana saya ajak teman-teman untuk membuat model statistik saja dari 3 variabel ini. Yang pertama tadi kita sudah buatkan pengertian secara sederhana definisi dari variabel, kemudian kita buat ukurannya, apakah mau data kontinu atau kategorikal, kemudian model statistik, pendidikan, jenis kelamin, dan pendapatan. Semoga bisa menambah informasi buat teman-teman. Silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Kalau ada mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.